Siapa yang buta ini? Apa dia nggak tahu ini tempat persembunyianku? Kecil-kecil, kalau kecepatanmu cuma segini, hari ini kau akan masuk ke Dulu perutku. Kaisar Iblis menyatukan 3 dunia. Alam peri berjanji untuk tunduk. Kini Kaisar Iblis pensiun kurang dari 1000 tahun. Kalian sudah semena-mena. Nggak takut dihukum sama Kaisar Iblis? Kaisar Iblis? Dia sudah hilang 1000 tahun. Entah sudah jadi debu di mana. Ini pembatas yang dibuat siapa? Aku Kilian, penjaga alam iblis. Mohon senior menyelamatkanku. Aku sedang beraksi. Siapa berani ikut campur? Aku mau lihat. Memanggang piton neraka dengan api suci. Seperti apa rasanya? Ribut apa lagi ini? Kalau mau berkelahi, pergilah ke tempat lain. Jangan ganggu ketenanganku. Iblis! Iblis apaan? Manusia biasa? Aku putri leluhur Vonis Purba, Kaisar Vonis Jotin. Kau berani gak sujud padaku? Diam. Kalau ribut lagi, kujadikan Nuri Panggang. Kurang aja. Gak hormati aku sama dengan menentang kehendak surga. Pantas dibunuh. Brengsek! Apa yang kau lakukan padaku? Cepat kembalikan wujudku! Kaisar Iblis. Lepaskan. Akhirnya aku menemukan Anda. 1000 tahun tak jumpa. Masih gagah perkasa. Kaisar, kembalilah ke alam iblis. Sudah 1300 tahun setelah kau tinggalkan, alam iblis kacau. Sejak aku melakukan perjalanan waktu dan langsung menjadi Kaisar Iblis, aku kerja tiap hari. Tanpa libur sepanjang tahun membawa ras iblis menaklukkan 6 dunia. Sekarang mau aku balik jadi budak korporat? Mimpi. Lepaskan. Kalau alam iblis jatuh karena kepergianku, berarti itu kehendak langit. Kaisar, Relio dan rakyat alam iblis, semua menantikanmu untuk memimpin kami menyerang alam peri lagi. Jangan tinggalkan kami. Aku sudah lelah dengan pertumpahan darah. Kau pulang saja. Kaisar Iblis! Alam iblis gak bisa kalau tanpamu! Kaisar Iblis! Brengsek! Ilmu hitam apa yang kau gunakan padaku? Cepat kembalikan wujudku atau aku akan... Hidup bebas seperti ini sangat menyenangkan. Sial! Mesum! Kubunuh kau! Nona, kau! Dari gaun dan aksesori peri ini tampaknya dia berasal dari alam peri. Peri dari suatu tanah suci. Statusnya pasti tinggi. Manusia biasa, tolong aku. Tenanglah. Denyut nadinya, kenapa kacau sekali? Aku terkena racun birahi terkuat di klan iblis. Kalau tidak melakukan hubungan dalam waktu terbatas, racun ini akan meledak dan membunuhku. Baiklah, ku berikan keuntungan pada manusia ini. Sial! Dia serius! Manusia terkutuk, kau berani-berani menodai kesucianku. Hei, makan boleh sembarangan, tapi ngomong jangan sembarangan. Jelas kamu yang memaksaku. Dasar cabul, kubunuh kau. Dia tanpa sengaja menyelamatkanku. Mana mungkin ku balas budi dengan kejahatan. Sudahlah, peristiwa hari ini rahasiakan dengan baik. Kalau sampai tersebar, aku punya 10.000 cara untuk buat menyesal. Rose, aku tahu kau di sini. Kau mau lari kemana lagi? Dia benar-benar mengejarku. Tetap di sini. Jangan keluar. Untunglah. Setidaknya bukan kata terima kasih. Enggak sia-sia kerja kerasku 3 hari 3 malam. Rose, ikut pulang denganku. Lupakan niatmu itu. Pria brengsek menjijikan. Putra mahkota itu telah tega meracuniku. Istana Matahari Agung terikat pernikahan dengan kuil abadi. Hal ini sudah diketahui oleh 6 alam. Kau tunanganku. Apa salahnya berhubungan? Di mana kesucianmu? Katakan, siapa yang menodaimu? Dia sudah pergi. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Berani mengacaukan rencana. Meski harus menjelajahi 6 alam, akan kukejar dia hingga jiwanya hancur. Kupikir ada apa. Ternyata kau pelaku yang memberikan obat padanya. Kuberitahu kau, wanita harus dikejar. Pakai siasat licik, apa bisa disebut jantan? Lancang! Berani bicara seperti ini pada paduka. Setelah bicara panjang lebar, ternyata yang merusak rencanaku adalah manusia biasa. Putri suci dari alam peri berani menodai manusia biasa. Rose, aku mau lihat bagaimana kau mengangkat kepala di alam peri nanti. Kenapa kau peri? Kenapa kau manusia biasa? Bukankah peri berasal dari manusia yang berkultivasi? Tak peduli manusia atau peri, hari ini dia pasti mati. Apa maksudmu? Dia cuma orang luar. Kalau berani sentuh dia, aku akan merendahkanmu. Apa membunuh dia? Perlu alasan lain. Karena dia menodaimu itu cukup membuatku membunuhnya ribuan kali. Kau berani? Kalau mau sentuh dia, lewati mayatku dulu. Meski raga sudah ternodai, tulang dewanya masih utuh.
Ini sangat bermanfaat untuk motivasi. Saat ini tak boleh bermusuhan terang-terang. Baik, aku bisa janji nggak bunuh dia. Tapi kau harus pulang denganku. Nona, kalau kau nggak mau ikut pemuda ini, aku bisa membantumu menghabisi dia. Dengan begitu, ikatan karma kita akan terputus. Manusia biasa nggak tahu diri. Bisa bertemu denganku itu, keberuntungan seumur hidup dalam 8 kehidupan. Kejadian hari ini, kau lupakan saja. Jalani hidupmu dengan baik. Kembali ke alam peri. Kehidupan pensiunku benar-benar nggak tenang. Selalu ikut campur urusan 6 alam. Situasi sekecil ini sudah membuatmu takut. Kau menang dengan terhormat. Kau berani kembalikan wujudku. Datang. Apa yang datang? Sekelompok orang yang akan mati. Manusia, Jenderal Petir, Istana Matahari Agung Praka, segera berlutut dan terima ajalmu. Istana apa? Keraskan suaramu, enggak kedengeran. Habislah. Jangan menyinggungnya. Cepat minta ampun. Bertahan hidup yang utama. Lancang! Wibawa Istana Peri ada di sini. Manusia jangan lancang. Seorang peri kecil, berani pamer kekuatan di hadapanku. Antara pergi sekarang, atau nggak perlu pergi lagi. Kau ini, dia itu peri emas. Kau menjaga kekuatanku cuma dengan trik licik. Kau pikir dirimu hebat. Diam. Kalau ribut lagi kau akan kupanggang. Dasar kau lemah dan nggak tahu diri. Terima ajalmu. Habislah. Aku akan mati. Ini peri emas. Siapa kau sebenarnya? Bajingan terkutuk. Beraninya memakai Kaisar Phoenix Jutin yang punya api suci untuk barbecue. Kukutuk kau jadi jomblo seumur hidup. Apa yang kau gerutukan? Kuhukum kau setiap hari cuma bisa jadi manusia 1 jam saja. Jangan Tuan. Aku sedang memujimu. Anda gak terkalahkan di 6 alam. Penguasa sepanjang masa. Mana mungkin aku berani menghina Anda. Ayo. Sudah bisa dimakan. Masih kurang matang. Tambahkan bumbu lalu panggang lagi. Ini akar spiritual terbaik yang bisa membuat orang punya bakat kaisar dewa. Dipakai untuk bumbu. Sungguh pemborosan. Ada yang menyusup ke formasi ilusiku. Aneh. Padahal rumahnya ada di arah ini. Kenapa berkeliling 7 putaran tetap gak ketemu? Ibu, bukankah ibu bilang kalau ayah sudah meninggal? Kenapa ibu masih mencarinya? Iya, sebenarnya ayahmu itu belum mati. Lalu kenapa ayah gak datang mencari ibu Daniel? Apa ayah gak mau Yel lagi ya? Bukan begitu, Yel. Ayah sedang memulihkan luka. Ayah takut Yel khawatir, makanya gak kasih tahu Yel. Benarkah? Syukurlah, Yel mau ketemu ayah. Ibu cepatlah bawa aku ke sana. Baiklah. Peri dan manusia beda. Seharusnya aku gak mencarinya. Tapi sekarang aku terluka parah. Hidupku gak lama lagi. Aku harus menemukan ayah kandung Yel dan menyerahkan Yel ke tangannya sendiri baru bisa tenang. Yel, ibu hanya berharap kelak kau akan tinggal bersama ayahmu, menjadi orang biasa, hidup damai selamanya. Ketemu. Rose sekarang terluka parah. Kalau aku bawa mereka kembali ke Istana Matahari Agung, aku pasti berjasa besar. Suara apa itu? Gak apa-apa, banyak binatang di hutan itu. Cuma menepuk seekor lalat. Itu kau. Kau ini... Apa kau lupa padaku? Dia adalah anakmu. Kau harus tanggung jawab pada kami. Kau... Brengsek! Peri kecil 10 tahun lalu? Gak mungkin. Kultivasimu gak serendah itu. Katanya peri emas. Gak mungkin hamil 10.000 tahun sekali. Gak mungkin sekali langsung hamil. Apa maksudmu? Kalau nggak mau tanggung jawab, bilang saja. Jangan hina kami. Ayah nggak mau kita. Ayah jahat. Tunggu. Siapa bilang gak tanggung jawab? Lepaskan. Nggak perlu tanggung jawabmu. Kau terluka. Siapa yang melukaimu? Bukan urusanmu. Ibu. 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 Tuan, semua meridian tubuh gadis ini hancur. Tulang dewa dan jantungnya dicabut. Tampaknya waktunya nggak lama lagi.
Siapa sebenarnya yang berani nyentuh wanita dan anakku? Hah? Ibu, ibu. Yel, jangan menangis. Dengan tingkat kultivasimu dulu, siapa yang melukaimu sampai begini? Hmm? Yel sayang, main sendiri dulu ya. Ibu ada urusan penting untuk dibicarakan dengan ayahmu. Baik, ibu. Sekarang bisakah kau beritahu aku siapa yang telah menyakitimu? Katakan padaku, aku akan membalasnya. Dia. Kenapa? Aku sudah setuju pulang bersamamu. Rose, aku terus terang saja. Tujuan ayahmu menikahkanmu denganku cuma untuk mempersembahkan tulang dewa dalam tubuhmu kepadaku. Memiliki tulang dewa itu adalah bakat kaisar peri. Langka sekali dalam 100.000 tahun, tapi di dalam tubuhmu sungguh menyia-nyiakan karunia langit. Cuma aku yang bisa mengembangkan sampai maksimal. Jadi, kabulkanlah. Jangan, jangan. Aku nggak sengaja terluka saat memasuki wilayah rahasia. Ini salahku sendiri karena lemah. Luka ini jelas dari seorang kultivator. Kau cuma manusia. Buat apa ikut campur? Ini, Kalau aku tidak nanti, jaga baik-baik anak kita. ayo, minum dulu obatnya. Semua ini adalah obat duniawi. Nggak mungkin. Di dalamnya ada teratai 9 warna dan ginseng ribuan roh. Semua ini bahan terbaik dari alam peri. Makan satu saja bisa langsung jadi peri. Dari mana dia mendapatkannya? Ini masih ada semangkuk bubur, buka mulutmu. Kaisar peri pun menginginkan ini. Ikan naga spiritual yang susah dicari. Makan ini bisa membentuk kembali tulang dan sumsum, memberikan kemampuan layaknya kaisar dewa. Ramuan spiritual yang luar biasa. Siapa dia sebenarnya hingga bisa memiliki bahan obat terbaik? Ian, dari mana obat-obat ini? Ayah dan ibu sedang berbincang. Sebaiknya ya menjauh sedikit lagi. Anak kecil yang punya spiritualitas, kalau dimakan pasti kekuatan meningkat pesat. Obat-obatan ini kau dapatkan dari mana? Ini cuma hobi biasa. Masih banyak di kebun belakang rumahku. Kalau kau suka, kusuruh Carmen petikan untukmu. Dia sangat beruntung. Padahal dia cuma manusia biasa, tapi bisa menemukan banyak ramuan langka yang sulit dicari orang. Mungkinkah gunung ini adalah tempat persembunyian tetua alam peri? Minum obat ini selagi hangat, habiskan semuanya. 2 tanaman obat legendaris cukup untuk melatih 2 kaisar dewa. Wanita ini benar-benar sangat beruntung. Kau istirahat yang baik. Karena kita sudah punya ikatan suami istri, maka aku, Ian, pasti akan melindungimu. Aku tahu niat baikmu. Sebenarnya... Kau dalam bahaya. Yel gak enak dimakan. Orang tua Yel sangat hebat. Jangan makan Yel. Di dunia ini, selain Kaisar Iblis, siapa lagi yang berani melawan Raja Naga Air Hitam? Jangan takut, nak. Ayah dan ibumu akan segera sampai di perutku untuk menemanimu. Bisa melahirkan anak dengan aura sepertimu. Pasti orang tuanya juga luar biasa. Siapa? Ibu. Ya, kau baik-baik saja. Brengsek, apa yang kau lakukan pada anakku? Kukira siapa yang kurang ngajar? Mengganggu perburuanku. Rupanya ibu dari anak berbakat ini. Kau datang tepat waktu. Kalian berdua masuklah ke perutku. Agar nggak terpisah di alam lain. Sayang. Yel. Kekuatan naga jahat ini gak terukur. Aku akan menahannya. Pergi. Di hadapan Raja Naga Air Hitam, kau masih mau kabur? Seperti belalang lawan kereta.
Kau! Apa yang kau lakukan? Tempat ini berbahaya. Kita bukan tandingannya. Bawa anak ini pergi dulu. Anak berbakat ini ternyata putri Kaisar Iblis. Pantas aura spiritualnya begitu kuat. Gawat, aku harus segera pergi. Nyawa lebih penting. Oh, ada apa? Aneh. Kenapa naga hitam ini tiba-tiba menghilang? Wah, istriku memang hebat. Iblis yang begitu hebat, semuanya kabur karena takut padamu. Gak mungkin. Bahkan di masa kejayaanku dulu, aku bukan tandingan naga iblis ini. Apalagi sekarang aku terluka parah. Aku mengerti. Sepertinya ini karena kemunculan tetua yang hidup menyendiri. Rose berterima kasih atas pertolongan tetua. Kami bertiga sekeluarga sangat berterima kasih. Sayang, kau ini sedang apa? Sepertinya tetua itu gak mau ketemu kami. Bukan apa-apa. Kita bawa ia pergi dulu. Di sini sangat berbahaya. Entah apakah naga iblis itu akan kembali lagi. Oh iya, naga iblis. Sekarang baru tahu harus kabur. Gak heran. Pada akhirnya, dia hanya manusia biasa. Tuan, Tuan, ampuni aku. Semua ini salah paham. Mana aku tahu kalau dia putrimu. Kumohon, ampuni aku, ampuni aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terima kasih Tuan gak bunuh aku. Di kehidupan selanjutnya, berhati-hatilah. Tendon naga ini kelihatan enak. Bawa pulang untuk bikin mie tendon naga buat istri dan anakku. Sudah puas melihat? Hormat kepada Tuan! Tuan, mohon ampun. Naga hitam gak tahu diri. Mengganggu putri kecil. Gak ada hubungannya dengan kami, Tuan. Aku cuma bilang sekali. Mulai sekarang, kalau ketemu putriku, siapa yang berani napas, akan kukuliti hidup-hidup. Mematuhi perintah Tuan. Pergi. Ayah, aku mau lagi. Ya, Yel. Masih ada banyak. Makan pelan-pelan ya. Ini sepertinya daging naga. Dari mana kau dapat ini? Itu naga hitam siang tadi. Aku membunuhnya. Dia ini bicara seenaknya saja. Naga hitam bersin saja bisa membunuh manusia seperti dia. Mungkin senior petapa yang bunuh naga hitam. Dia cuma kebetulan dapat keuntungan. Dia ini, apakah orang dalam legenda yang ditakdirkan beruntung? Dasar bocah nakal. Ini waktu yang tepat. Kalau 1000 tahun lalu Kaisar Iblis Purba dari alam iblis yang menguasai nama alam bertindak mewakili surga, kalian sekarang pasti berlutut ketakutan. Aku sangat menakutkan. Kaisar Iblis sehebat ini, bagaimana bisa dibunuh oleh Kaisar Dewa Santosa? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada apa? Ini, ada apa ini? Udah tahu, Sekte Dewa nggak pernah seperti ini. Apa ini? Alam peri masih saja berantakan. Nggak berubah sedikit pun selama ini. Sangat membosankan. Siapa kau? Berani masuk alam peri tanpa izin? Iblis! Kapten, iblis apa? Oh, aku mengerti. Kapten bilang, pasukan iblis menyerang. Saudara-saudara, tangkap dia. Apa-apaan? Iblis, Kaisar Iblis, ampuni aku. Aku sudah lama memuja Kaisar Iblis. Kita semua satu keluarga. Bayu, kau belum mati kan? Kalau belum, segera keluar dan temui aku. Bocah dari mana ini? Beraninya ganggu kedamaian alam peri, menghina istana Kaisar Langit. Harus dibunuh. Siapa kau? Mana Bayu si tua bangka itu? Kau Kaisar Iblis Purba, Ian. Mengganggu kedamaian alam peri kami, menerobos istana Kaisar Langit. Apa kami mudah ditindas? Waktuku berharga, nggak ada waktu untuk berdebat. Kuperintahkan istana Kaisar Langit menyelidiki informasi pemilik tusuk kondein. Ian, hari ini kau sudah datang, jangan harap bisa pergi. Kini aku juga telah mencapai tingkatan Kaisar Peri. Tujuannya untuk membalas dendam 1000 tahun yang lalu. Kau yang telah menghancurkan istana. Tuan istana ternyata telah mencapai Kaisar Langit. Sekarang, istana Kaisar Langit kami punya 2 kaisar. Pasti akan menentukan semua kekuatan alam peri. Dan kembali ke puncak kejayaan. Sampah.
Ini tak mungkin. Tuan Istana adalah Kaisar Peri. Ternyata tidak bisa menahan serangan Kaisar Iblis. Bercanda ya? Ini adalah Kaisar Peri. Ya, bagaimana kau bisa sekuat ini? Ini nggak masuk akal. Pak Tua, aku tahu kau bisa mendengar. Kalau nggak keluar, aku hancurkan Istana Kaisar Langit. Aku cuma hitung sampai 3. 1, 2. Leluhur datang. Itu leluhur. Syukurlah. Leluhur Bayu datang. Sekarang dia pasti mati. Leluhur, Anda harus membela aku. Dia menghina Istana Kaisar Langit. Anda nggak bisa diam saja melihat itu dipermalukan. Makhluk tak berakal. Kaisar Iblis memberimu pelajaran. Itu kehormatan untukmu. Kalau nggak terima, ya sudah. Masih berani pamer kekuatan. Kalau buat Kaisar Iblis marah, Istana Kaisar Langit bisa habis. Hukum kamu merenung selama 10.000 tahun. Pergi. Apa leluhur nggak salah? Pemicu keributan ini bukannya Kaisar Iblis ini. Bahkan melukai pemimpin istana. Sekarang leluhur malah memihaknya. Apa Istana Kaisar Langit masih penguasa alam peri? Benar. Penguasa alam peri apa? Di mata Kaisar Iblis kita cuma semut yang bisa dihancurkan dengan sekali tepuk. Aku sedang menyelamatkan kalian. Dasar kumpulan orang tidak berguna. Orang bodoh yang cuma merusak segalanya. Kaisar Iblis, aku hukum dia seperti ini. Apakah Anda puas? Kau cukup tahu diri. Aku datang ke alam peri bukan karena bosan. Aku ingin kau mencari informasi tentang pemilik tusuk konde ini. Termasuk musuh-musuhnya. Mengerti? Apakah wanita ini telah menghina Kaisar Iblis? Istana Kaisar Langit bersedia membantu untuk menghancurkan kekuatannya. Sampai jangan sok pintar. Cukup kumpulkan informasinya saja. Aku mengerti. Aku segera kerahkan pasukan untuk penyelidik. 3 hari lagi aku akan kembali. Jangan buat aku kecewa. Semua dengarkan perintah. Segera hentikan latihan. Kerahkan seluruh tenaga untuk mencari semua informasi tentang Rose. Selain itu, beritahu pihak lain agar membantu pencarian kita. Katakan pada mereka, Kaisar Iblis Purba telah kembali. Baik, mematuhi leluhur. Kaisar Iblis telah kembali. 6 alam akan kembali kacau. Semoga kali ini dia bisa membunuh lebih sedikit orang dan tinggalkan keturunan untuk alam peri. Menurut pelacakan boneka hantu, peri dan gadis kecil itu ada di sekitar sini. Ayo berpencar mencarinya. Baik. 4, 3. Tunggu, ada yang menerobos. Area terlarang, harus dibunuh. Apa kau bodoh? Bagaimana kalau mereka adalah kerabat majikan kita lagi? Hah? Pelajaran dari naga, masih belum cukup ya? Benar, jangan ikut campur. Benar juga, nyawa lebih penting. Mari kita mati saja. Ayo giliran siapa? Ayo. Pertama kali melakukan hal ini. Aku memang hebat. Tadi sangka peri dari alam peri, seperti wanita biasa, mengerjakan tugas remeh. Siapa kau? Sia, sejak kapan dia datang? Sepertinya dia ahli peri emas. Aku diutus Pangeran Istana Matahari Agung, mengundang peri kembali ke Istana Langit. Apakah peri mau ikut denganku? Atau kubawa setelah aku membunuhmu? Lagi-lagi Istana Matahari Agung. Aku sudah mengalah. Kenapa kalian tetap memaksaku? Ibu, siapa kakek ini? Dia jelek sekali. Inikah gadis kecil yang diinginkan orang penting Istana Peri? Rupanya bakat agung bawaan lahir semencapai Kaisar Peri dalam berlatih. Pantas saja Istana Peri sangat memperhatikannya. Jasa besar ini adalah milikku. Iya. Pergi sana. Jangan mengincar anakku. Serahkan anak itu. Mimpi. Ibu, kau kehilangan banyak darah. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Tempat ini sudah kupasang banyak jebakan. Kau nggak akan bisa kabur. Kini cuma mengandalkan kekuatanku sendiri. Sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Tapi aku harus melindunginya. Aku bisa ikut kalian. Tapi ada satu syarat. Lepaskan putriku. Jangan, Ibu. Ibu, aku gak mau berpisah dengan Ibu.
Kau harus mati. Ya! Kalian keterlaluan. Meski aku mati, takkan ku biarkan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Licik, kau meracuniku. Kau terkena kabut hantu hitamku. Lebih baik kau menyerah saja. Kalau enggak, aku tak mengerti apa itu belas kasihan. Siapa berani menyentuh anakku, harus mati. Penjahat, pergi sana. Ya, Aku harus menangkap anak ini. jangan bunuh aku, lawan saja aku. Aku belum pernah merasakan bagaimana rasanya perih. Mengapa tak kau berikan padaku? Apa yang kau lakukan? Dunia seluas ini, tidak ada satupun tempat kami berlindung. Penjahat, lepaskan ibuku. Pergi sana! Hentikan! Ambillah! Istriku, kau nggak apa-apa? Iya, apa yang terjadi tadi? Sial, dasar brengsek, beraninya menyergapku. Kaulah kekasih manusianya ya, kalau masih melawan, kubunuh kau sekarang. Suamiku, jaga anak kita baik-baik. Hah? Ini kenapa rasanya seperti perpisahan? Istriku, selama ada aku, semua akan baik-baik saja. Jangan keras kepala. Cepat pergi. Istriku! Ibu! Mau kabur ya? Mimpi sana! Hari ini kalian nggak akan lolos. Istriku, Ibu? Membunuh suami dan anakku. Mimpi sana. Ayah, jangan tinggalkan ibu. Oke, aku nggak mau berpisah dengan ibu. Yel, jangan menangis, anak baik. Ayah berjanji, ibu pasti akan baik-baik saja. Ayo, kita cari ibu, oke? Oke. Ayo. Kalian berdua, mau kemana? Bocah, lepaskan gadis kecil itu. Aku akan habisi kau dengan cepat. Yel, tutup matamu ya, berpaling dan jangan dengar. Oke? Ayah akan sulap untukmu. Anak pintar. Makhluk rendahan. Berani menatapku seperti itu. Cari mati ya. Hiep. Kau bukan manusia biasa. Dunia manusia tak punya orang sehebat ini. Siapa kau? Putriku ada di sini. Aku nggak ingin terlalu kucai. Kau boleh lenyap. Sudah ya, boleh balik sekarang. Ayah, penjahat tadi mana? Ayah menyulap penjahat itu supaya menghilang. Hore, ayah hebat sekali. Ayah hebat sekali. Sial anak baik. Tunggu ayah di sini ya. Ayah bantu ibu lawan penjahat. Lalu segera kembali. Ayah, hati-hati. Tenanglah ya. Ayahmu nggak ada tandingan di dunia ini. Semangat. Kau keracunan. Bisa bertahan berapa lama lagi? Memangnya kenapa? Sebelum mati, aku akan membunuhmu. Tubuhmu cukup tangguh ya. Bahan bagus untuk membuat mayat. Aku ingin mencicipi rasamu. Lalu membunuhmu, mengubahmu jadi mayat giok. Enggak boleh. Ini suamiku Daniel. Aku tidak boleh melepaskannya. Meski harus mati pun. Aku harus membawanya bersama. Tunggu dia mendekat lagi. Saat aku meledakkan diri, dia pasti bisa membunuhnya. Gak mengabariku setelah menemukannya ya.
Hantu, kau mau memonopoli semuanya sendiri ya? Masih ada orang lain. Bagaimana ini? Meski aku menghabisi satu, anak dan suamiku tetap dalam bahaya. Wanita ini yang diincar istana peri. Lalu anaknya? Aduh, anaknya dibawa kabur oleh manusia. Dasar sampah. Kalau begitu, bunuh dia. Lalu cari anak itu. Gak masalah dari salah satu dulu. Cuma berharap suami dan anakku kini sudah aman. Zaman sekarang, cari mati pun mau berkelompok. Kalian begitu ingin mati ya? Kenapa kau kembali? Anak kita mana? Jangan khawatir. Anak kita aman. Bagaimana denganmu? Kenapa sok kuat? Kenapa kau kembali? Apa kau bodoh? Tahukah kau, ini akan membahayakan diri ibu Daniel. Manusia bodoh, berani kembali berlaga. Aku merasa nggak layak untuk istrimu. Sampah ini adalah kekasih yang dirayu Ros. Menurutku, selera peri dari alam peri juga biasa saja. Peri juga manusia. Ada masa bodohnya juga. Kalau enggak, mana mungkin enggan menjadi dewa. Malah mencari pria seperti ini jadi kekasihnya. Sialan. Tahu dirilah, berlutut dan minta ampun sekarang mayat kalian bisa utuh. Kalau enggak, kalian akan hidup segan mati tak mau. Kau manusia biasa ingin kami mati. Apa kau punya kemampuan ini? Sialan, kami bertiga terkuat di dunia manusia. Orang seperti kau, pantas bicara begitu? Kalau aku dikasihkan mati hari ini, langkahi mayatku kalaupun sentuh suamiku. Karena kau sangat tidak sabaran. Biar aku kabulkan. Kau sudah terluka parah. Kenapa masih bisa melukaiku? Aku... Mana mungkin? Cepat lihat sana. Langit tiba-tiba berubah. Kini kekuatan Kaisar Dewa. Kini Boris si aku. Seenggaknya sekuat Kaisar Dewa. Sampai ada satu. Dan di sana. Sana masih ada. Aku mengerti. Orang penting yang diutus sama alam peri datang membantu kita. Tadi sangka dukungan kita sekuat ini. Langsung mengarahkan Dewa. Apa gunanya jenius? Sekarang Kaisar Dewa di sini. Kalian berdua akan bersumpah dan mengaku bersalah. Mereka datang memburu kita. Tamatlah kita. Kali ini kita benar-benar tamat. Bagaimana ini? Istriku, jangan panik. Bagaimana kalau ada perubahan situasi? Perubahan situasi? Mimpi. Cepat. Sambut Kaisar Dewa. Sambut Kaisar Dewa. Peri pembelot telah kami tangkap. Kaisar Dewa silakan beri hukuman. Dewa sekalian. Semua ini kesalahanku. Suamiku gak terlibat. Kumohon. Suamiku, apa yang kau lakukan? Cepat berlutut bersamaku. Memohon pengampunan pada Dewa. Dewa, manusia ini kurang ajar. Biar ku disiplinkan. Lanjak. Kaisar Dewa, apa maksudnya ini? Tuan, penjahatnya di sana, kita sekutu. Jangan-jangan keempat Kaisar Dewa ini musuh. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Kaisar Dewa, jangan marah. Bukankah peri ini yang bersalah? Kami cuma melaksanakan perintah. Untuk apa basa-basi dengan mereka? Langsung bunuh saja. Bunuh. Salah paham. Ini pasti salah paham. Tuhan, maafkan kami. Nyala. Nanti akan kurus kalian. Kau gila. Bagaimana cara bicara pada dewa ini? Pada dewa, maaf. Suamiku ini agak kurang waras. Aku minta maaf untuknya. Enggak apa-apa. Kalau nggak salah dengar, mereka memanggilmu Tuan? Ya, mereka berempat baru kurekrut sebagai penjaga. Pelankan suaramu. Dasar, berani sekali membual. Keempat dewa itu, mungkin anak buah senior itu. Senior itu masih enggan muncul. Tadi aku berhasil menyerang mereka. Pasti karena dibantu dia. Kalau bertemu senior ini, aku harus berterima kasih. Mungkin mereka cuma pengingat. Masih ada bahaya yang lebih besar. Tempat ini sudah nggak aman. Kita bawa putri kita pulang ke rumah ibuku. Rumah ibu? Ya alam peri. Tenang saja, meskipun kau cuma manusia biasa. Selama ada aku, ayahku nggak akan berkomentar. Di sini sangat bahaya. Kita segera bawa putri kita kembali ke langit. Istriku. Bagaimana?
Hasil dari penyelidikannya sudah ditemukan. Rose itu adalah peri kecil dari kuil abadi, sebuah sekte kecil di alam dewa. Kebetulan di bawah kekuasaan kita. Semua informasi ada di gulungan ini. Kalau begitu, kita bisa menjelaskan pada Kaisar Iblis. Leluhur, istana Kaisar Langit sangat kokoh, berada di alam peri. Kalau perlu, kita bisa memanggil pihak lain untuk membasmi iblis. Mengapa takut padanya? Menurutku, lebih baik saat dia datang meminta informasi. Kumpulkan para master untuk menyergapnya. Jangan. Beberapa hari lalu kulihat kekuatan Kaisar Iblis sudah mencapai pencipta. Seluruh kekuatan langit dan bumi melekat padanya. Bukan lagi musuh yang bisa kita lawan. Sekali-kali jangan membawa malapetaka untuk istana Kaisar kita. Pergilah. Baik. Rupanya kau sudah pintar. Kukira harus melakukan pepartaian lagi saat kembali ke sini. Langit menghadap Kaisar Iblis. Istana Kaisar Langit kami sekarang dan selamanya tidak akan bermusuhan dengan Kaisar Iblis. Ini adalah informasi yang diminta Kaisar Iblis. Begitu rupanya. Yang menyakiti istriku ternyata adalah Istana Matahari Agung. Istana Matahari Agung ini cuma bisa berkuasa di tempat yang kecil. Kaisar Iblis nggak perlu turun tangan. Biar kami mewakili Kaisar Iblis membereskannya. Urusan ini nggak perlu ikut campur. Berani menyakiti istriku, aku nggak akan biarkan mereka mati terlalu mudah. Istana Matahari Agung menyinggung dewa pembantai ini. Kalian berdoalah untuk nasib sendiri. Setelah mengantar mereka pulang, aku akan berurusan dengan Istana Matahari Agung ini. Ayah, cepat bangun. Cepat bangun. Ayah, cepat bangun. Cepat bangun. Oke, ayah bangun. Istriku, kau sudah siap? Sudah siap. Suamiku, menurutku barang-barang yang berguna buatmu sudah kubawa semua. Kita bisa berangkat sekarang. Pelayanmu mana? Kenapa nggak kelihatan? Kali ini ke alam peri, nggak perlu membawanya. Oh, Jaga rumah baik-baik sebagai tebusan dosa. terima kasih, Tuan. Tuan. Mari kita berangkat. Ayo, Ayo, yuk. Naiklah. istriku, terbang dengan pedang ke alam peri itu terlalu lambat. Aku terbangkan kalian, biar lebih cepat. Membual lagi. Naiklah. Peluk yang erat. Antre dengan tertib, satu persatu. Biaya masuk kota, 10 kristal. Siapkan dulu. Sampai di langit, kau harus mengendalikan temperamenmu. Tunduklah saat diperlukan. Jangan membual. Kalau bertemu orang berkuasa, kau akan tamat. Untuk apa berhati-hati di alam peri? Kaisar peri yang paling kuat pun harus tunduk padaku. Sudahlah, orang ini gak waras. Semoga gak mengalami masalah. Masih jauh dari Taman Suci. Ini wilayah keluarga Dastan. Mereka punya hubungan baik dengan kuil abadi. Kita bisa naik teleportasi mereka. Tak lama lagi sampai di Tanah Suci. Aku ikuti rencana istriku. Ibu, lihat. Orang dalam lukisan itu mirip sekali dengan ibu. Ada anak kecil di sampingnya. Shh, sia. Keluarga Dastan itu ternyata membantu Istana Matahari Agung buruk. Cepat pergi dari sini. Putri Rose, mau kemana ini? Morgan Dastan. Morgan Dastan. Kau kenal dia? Ini tuan muda dari keluarga Dastan. Dulu, dia sering ke kuil abadi. Aku juga sering membimbingnya berlatih dan memberinya sumber daya latihan. Tadi sangka dia pembela. Itu semua masa lalu. Kau hianati putra mahkota Istana Matahari Agung. Sekarang jadi tikus jalanan, diburu semua orang. Seluruh alam dewa ada buronanmu. Aku akan menangkapmu, mengirimmu ke Istana Matahari Agung, juga menegakkan keadilan. Tuan Morgan, Anda sombong sekali. Siapa sangka, dulu selalu melayaniku di sampingku. Kalau aku nggak mengajarimu, mungkin kau belum jadi dewa kan? Beraninya melawanku. Nggak takut muncul gangguan batin. Ini akibat kebodohanmu sendiri. Nggak mau jadi peri suci. Malah mengejar manusia biasa. Seharusnya ku kenal watak bejatmu. Lebih baik bersama denganku. Sekarang menangkapmu adalah menjalankan perintah langit. Menjalankan keadilan. Dia pantas mati. Mau tangkap aku? Nggak takut gigimu patah. Kekuatanmu merosot drastis. Masih berani pamer. Berlututlah. Bawa anak kita pergi dulu. Jangan pedulikan aku. Ibu jangan pergi. Istriku. Istriku. Kau cari mati. Apakah di dunia ini tidak ada tempat untuk kita bertiga? Ibu, terluka lagi. Yel, jangan menangis. Penjahat ini akan tamat. Benarkah ayah? Tentu saja. Hari ini, dia harus mati. Bakatmu bagus. Sayang kau terlalu bodoh. Meninggalkan posisi permaisuri Istana Matahari Agung.
malah berselingkuh dengan manusia biasa dan punya anak. Akhirnya yang kau hadapi sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kami nggak bersalah. Leroyden adalah iblis. Kalian semua ditipunya. Aku tak peduli benar dan salah. Aku cuma ingin menangkapmu untuk dapat pahala istana matahari aku. Tangkap semuanya. Berhenti! Hari ini siapa berani sentuh istriku? Istriku, kau ingin dia mati seperti apa? Aku akan mengabulkannya. Minggirlah. Manusia yang bisa jadi kekasih gelap, Rose, memang cukup andal. Kuberi kau kesempatan. Bagaimana rencanamu membunuhku? Ayahku bukan kekasih gelap. Dasar jahat. Ayahku sangat hebat. Kau tamat. Matamu buta ya? Dia jenius keluarga Dustin. Manusia biasa berani membual. Dia mau berlaga di depan keluarga Dustin. Tuan muda adalah peri emas. Cukup tiup napasnya sudah bisa menghancurkan bocah tak tahu diri ini. 10.000 kali buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Mereka bertiga. Gila semuanya ya? Suamiku, penyakitmu kambuh lagi. Aku bicara jujur. Percayalah padaku. Baiklah, aku percaya. Ku ingin dia disambar petir sampai jadi debu. Bisa kau lakukan? Baik. Disambar petir. Sampai jadi debu. Rose, kekasihmu pelakon di dunia manusia ya? Aktingnya cukup meyakinkan. Aku ingin lihat bagaimana dia mengakhiri ini. Jangan buru-buru. Jangan berebutan buat reinkarnasi. Biarkan petirnya bersiap dulu. Manusia tak tahu diri. Jangan menggertak. Matilah kau! Gawat, dia memakai kekuatan penuh. Awas! Ini petir suci 9 cahaya. Mana mungkin kau benar bisa panggil petir? Ah, ini petir suci 9 cahaya. Enggak! Ah, ini Tuan muda tewas. Ini petir apa? Kenapa manusia ini begitu hebat? Cepat pergi. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah dia benar-benar bisa memanggil petir? Ian. Rose. Sudah 10 tahun gak bertemu. Kau masih mempesona seperti dulu. Kamahita, kenapa kau kemari? Kamahita ahli sihir petir. Tadi itu pasti dia. Ian cuma manusia biasa. Mana mungkin bisa memanggil petir? Tentu saja aku mendengar bahwa kau akan kembali. Aku sengaja datang menjemputmu. Dia pastinya adalah kekasih Rose, kan? Suamiku, cepat sapa Kamahita. Senang bertemu. Tidak perlu. Bisa enggaknya menjadi adik iparku? Tergantung Master Suci. Karena urusanmu, Master Suci sangat murka belakangan ini. Menurutku, dia cuma manusia biasa. Belum tentu bisa keluar dengan selamat dari sini. Kamahita, aku akan menjelaskan pada ayahku. Kau ahli sihir petir. Tadi pasti kau yang membantuku, kan? Membantumu? Kamahita, jangan berpura-pura. Aku berterima kasih padamu. Tampaknya dia salah paham. Tapi nggak apa-apa. Mendekatkan hubungan dengannya, rencanaku akan lebih mudah berhasil. Kita seperguruan, cuma bantuan kecil. Jangan sungkan. Barusan aku nggak sempat lihat siapa yang kubunuh tadi. Tuan muda keluarga Dustin, Morgan Dustin. Apa? Kalian berani membunuh Morgan Dustin? Membantai jenius kami. Pantas mati! Gawat, Primas Tristan dari keluarga Dustin. Yeah. Dasar jalang. Rupanya kau menjebakku. Bahkan mengerahkan leluhur keluarga Dustin. Senior, ini salah paham. Kami dari kuil abadi. Anda tolong berbelas kasihan. Salah paham. Meski Master Suci kuil abadi kemari pun membunuh penerus saku, memutus takdir keluargaku, pantas mati. Pergi. Mau kabur? Mimpi saja. Cuma peri emas berani selancang ini di depan. Hancurkan. Jimat teleportasi membunuh penerus keluarga Dustin. Keluarga Dustin tidak akan tinggal diam. Meski kalian lari ke ujung dunia, juga akan kutangkap. Akan kucabik-cabik kalian. Cukup. Kondisimu sudah stabil. Tapi kultivasimu yang hilang akan pulih perlahan. Kamahita, menurutmu jimat teleportasi mengirim kita kemana? Seberapa jauh tanah suci dari sini? Ini kota Whitethorn, berbatasan dengan Holy Heaven. Terpisah jutaan mil. Tak perlu khawatir dikejar keluarga Dustin. Setelah malam ini, besok kita tiba di tanah suci. Hari ini kau lelah. Bagaimana kalau kita...
Mereka berdua sedang merencanakan apa? Sudah lama gak menikmati ketenangan seperti ini bersamamu. Benar. Sudah 10 tahun yang lalu. Sial. Rupanya diam-diam kemari untuk mandi. Lebih baik aku kembali menjaga Yel. Rose, aku melihatmu tumbuh besar. Tentu berharap kau selalu hidup dengan baik. Tapi masalah kali ini terlalu besar. Istana Matahari Agung ingin membunuhku. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi apakah kau akan bersama manusia itu sampai akhir? Dia adalah suamiku. Lagi pula, dia terlibat dalam hal ini karena aku. Niatmu itu memang baik. Tapi apakah manusia itu benar-benar layak? Bagaimana kau tahu dia bukan cuma tertarik pada kecantikanmu atau statusmu? Apa dia layak membuatmu menderita seperti ini? Sial. Dia mau memecah belah ya? Ini kesempatan bagus. Dia mau apa? Rose, bakatmu terlalu tinggi sampai membuatku iri. Bahkan tanpa tulang dewa pun, kau masih diberkati. Selalu menemukan jalan keluar. Bagaimana aku bisa tenang? Cuma dengan mengambil sebagian rohmu dan berbagi keberuntunganmu, aku baru bisa melangkah lebih jauh. Maaf. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau? Bukannya kau sudah tidur? Kenapa ada di sini? Aku tanya sekali lagi. Apa yang kau lakukan? Yang kulakukan apa hubungannya denganmu? Dasar sampah. Singkirkan tangan kotormu. Atau jangan salahkan aku. Baiklah, nggak mau bilang ya? Suamiku. Kamahita. Kalian ribut apa? Istriku, Tamahita itu. Rose. Kau salah menilainya. Suamimu ini manusia nggak bermoral. Lelaki hidung belang. Kau tadi mandi sampai ketiduran. Dia mengintipku, lalu memaksaku. Aku menghargainya sebagai suamimu, gak berani melawan. Lihat, dia masih memegang tanganku. Kau? Mandi sampai tertidur. Ah! Kau, cepat, balik sana. Kau ngapain? Istriku, dengar penjelasanku. Aku. Baiklah, aku ingin dengar penjelasanmu. Aku dan Kamahita kesini untuk mandi. Kenapa kau kemari? Aku. Kamahita tadi ingin berbuat jahat padamu. Aku menghentikannya. Jangan Aku. asal bicara. Aku dan Kamahita tumbuh besar bersama. Hubungan kami seperti saudara, sangat akur. Jangan fitnah dia. Pergi. Aku sangat kecewa padamu. Istriku, percayalah padaku. Berapa lama kau mengenalnya? Kau mau percaya siapa? Masih perlu ditanya? Dasar manusia rendahan. Istriku, dengarkan aku. Aku tidak mau melihatmu. Pergi sana. Baik, aku menasihatimu. Jangan menilai manusia dari tampannya. Lebih baik kau berhati-hati. Rose, lihat. Aku sudah bilang padamu. Sifat buruk manusia ini tidak akan berubah. Di hadapanmu saja berani begini. Apalagi di belakangmu. Kamahira, jangan lanjutkan. Apakah pilihanku salah? Dasar bocah. Mengacaukan rencanaku. Ini baru awal dari pembahasanku. Nanti saat kau sampai di Tanah Suci, akan kuhabisi kau. Wah, di sini indah sekali. Aku akan tinggal di sini. Istriku. Yel, ini bukan apa-apa. Tempat ini biasa-biasa saja. Cukup bagus. Dulu Kaisar Dewa Santosa datang ke Jalia berkhotbah, memuji kuil abadi memiliki aura yang seimbang dan kaya aura spiritual, tanah suci yang sesungguhnya. Kau cuma manusia biasa, gak berhak komentar. Kaisar Dewa Santosa. Itu siapa? Iya, jaga ucapanmu. Kaisar Dewa Santosa 1000 tahun yang lalu membunuh Kaisar Iblis. Dia orang suci di alam peri, jangan mengoloknya. Apa-apaan ini? Aku dibunuh. Kenapa aku nggak tahu? Bisa cerita lebih detail? 1000 tahun lalu, Kaisar Iblis meneror alam peri. Dia dilukai oleh para peri, lalu dibunuh oleh Kaisar Dewa Santosa. Beliau sudah membawa kedamaian di alam peri selama 1000 tahun. Peristiwa ini sudah diketahui seluruh alam peri. Kau cuma manusia, kalau sudah tahu, maka hormatilah orang suci ini. Kaisar Dewa Santosa adalah panutan bagi generasi muda. Alasan kami melewati kota Whitern juga karena itu pemahamannya. Dasar tua bangka tak tahu malu. Aku saja tak pernah dengar namanya. Berani-beraninya klaim membunuhku, mencuri jasa dan menipu dunia. Kalau kau nggak kuhancurkan, aku bukanlah Ian. Anak durhaka. Anak durhaka, kau masih berani kembali. Iya, sebelumnya ucapanmu sangat sembrono. Mulai saat ini, dilarang bicara.
Master Suci dan para tetua, aku memohon Tanah Suci menegakkan keadilan untukku. Lapor! Yang mulia, laporan darurat dari keluarga Dustin. Bacakan. Keluarga Dustin bilang, mantan permaisuri Rose muncul di kota Wildthorn bersama anaknya. Sekarang sudah kembali ke kuil abadi. Bagus, Rose. Berani-beraninya kembali ke alam peri. Aku ingat kuil abadi di bawah kuasa istana langit ya. Sampaikan titah kepada Kaisar Dewa Santosa, suruh dia bawa ibu dan anak itu menghadapku. Baik! Bakat agung bawaan itu harus menjadi milikku. Ayahanda dilukai Kaisar Iblis dan meninggalkan luka dalam. Cuma dengan ambil energi dari bakat agung bawaan, luka ayahanda baru bisa disembuhkan. Beraninya kau bicara tentang keadilan. Perbuatan tercelamu sudah tersebar ke seluruh alam peri. Sekarang kau masih berani membawa pria dan anak ini kembali. Rose, sebagai peri suci kuil abadi, seharusnya kau menikah dengan putra mahkota Istana Matahari Agung. Tapi malah punya anak sebelum menikah, juga membelot dan mempermalukan tanah suci. Kau mengaku bersalah? Kau penjahat! Kenapa kau menghina ibuku? Kau! Ya, jangan lancang. Master Suci, para sesepuh yang terhormat. Leroy itu sangat jahat dan juga munafik. Bukan hanya mencuri tulang dewaku, dia ingin membunuhku. Bahkan anak ini pun terlahir akibat obatnya. Kini, dia masih saja memburuku dengan tak tahu malu. Master Suci, kuharap kau bersedia menegakkan keadilan untukku. Keadilan? Beraninya kau menyebut keadilan? Asal-usul kejadian sudah tersebar luas di alam peri. Kau yang berkencan dengan manusia itu, lalu mengacaukan Istana Matahari Agung. Tak tahu malu begini. Merusak reputasi kuil abadi. Pantaskah jadi peri suci kuil abadi? Benar. Kau telah menyebabkan masalah sebesar ini untuk kuil abadi. Kalau Istana Matahari Agung menyerang, bagaimana nasib kita? Menurutku hapus kultivasinya. Serahkan pada Istana Matahari Agung. Master Suci, jangan pikirkan hubungan keluarga. Hukumlah dia dengan tegas. Master Suci, aku percaya sifat Ros. Dia pasti tidak berniat mempermalukan tanah suci. Pasti ada kesalahpahaman. Benar, semua kebarangan di luar itu palsu. Semua hanya gosip yang disebarkan Leroy. Akulah korbannya. Mohon Anda selidiki. Mahita, jangan bela dia. Kebenarannya sudah kuselidiki. Putri Suci tak bermoral mempermalukan tanah suci melakukan kesalahan besar. Mulai hari ini, cabut Ros dari posisi Putri Suci. Tahan di jurang jiwa 10 tahun, jangan ada kesalahan. 3 hari lagi, adakan pemilihan Putri Suci baru. Master Suci bijak! Master Suci bijak! Kecuali Ros. Dari semua murid tanah suci, siapa lagi yang bisa lawan aku? Posisi Putri Suci pasti milikku. Master Suci, apakah hukuman ini gak terlalu keras? Manusia bukan orang suci, pasti pernah salah. Mohon Master Suci berbelas kasihan. Jangan bicara lagi. Bawa anak durhaka ini dan anak kecil ini kirim ke jurang jiwa. Kurung 10 tahun. Sedangkan manusia itu, beri makan ke anjing saja. Ayah, Ros, aku sudah berusaha. Kau urus saja sendiri. Kenapa ayah? Aku ini putri kandungmu. Beraninya mengusir istri dan anakku ke jurang jiwa. Kalian sudah minta pendapatku. Lancang, kau nggak berhak bicara di sini. Tahukah kau di mana ini? Aku sama sekali nggak peduli. Nggak boleh menyakiti istriku. Kalian nggak mau membantu balas dendam, lupakan saja. Malah menghukumnya, percuma saja kalian hidup. Iya, jangan lancang dengan mereka. Jangan menyusahkan Ros lagi. Cepat minta maaf pada mereka. Minta maaf. Kalau orang-orang tua ini nggak minta maaf pada istriku, mereka ini satupun nggak akan pergi hidup-hidup. Kurang ajar. Kau kasihnya Ros. Tak ada yang mengajarimu sopan santun. Iya, jangan asal bicara. Ayah, aku... Diam! Aku nggak punya anak tak tahu malu sepertimu. Panggil Master Suci. Master Suci, suamiku gak berwawasan. Mohon maafkanlah dia. Jangan ditanggapi. Kebetulan, istriku tak butuh orang tua yang nggak adil sepertimu. Iya, jangan tambah masalahku lagi. Tolonglah. Istriku, tenang saja. Mereka cuma orang tua yang so berkuasa. Hari ini kalau mereka berani menyakitimu, akan kuajari mereka apa yang dimaksud dengan kejam. Ian, ini bukan dunia manusia. Bukan tempatmu untuk berbuat seenaknya. Kamu gak cukup menyakiti Ros. Ros, siapa yang suruh bawa orang tak tahu diri ini ke tanah suci untuk mempermalukan diri? Master Suci, aku... Diam! Kalau kau nggak puas dengan hukuman kurungan 10 tahun, maka akan kuhukum kau dikurung selama 100 tahun sebagai contoh bagi yang lain. Apa? Master Suci, dengarkan penjelasanku. Istriku, kau tak perlu merendahkan diri. Tak Tapi... ada tapi lagi. Pak Tua, andai kau memperlakukan istriku lebih baik, aku akan menghormatimu sebagai mertua. Tapi kau hukum istriku tanpa peduli kebenarannya. Malah mengabaikan pelaku sebenarnya. Pantaskah kau disebut ayahnya? Kau lancang! Ros, inikah pria pilihanmu? Lihatlah pria seperti apa yang kau pilih ini. Bukan cuma manusia biasa, juga tak tahu sopan santun. Menghina senior. Kuperintahkan kau bunuh dia.
Atau aku tak akan mengakui kau sebagai anakku. Iya, jangan berulang lagi, aku mohon. Apa kau nggak sadar? Aku sudah menyelamatkanmu. Istriku, Master Suci, diam! Kau berani melawan. ini akan jadi tontonan seru. Cih, tua bangka jahat. Berani-beraninya kau menghina ayahku. Lancang! Bunuh juga anak kecil ini. Kalau enggak, jangan salahkan aku yang turun tangan. Membersihkan aib keluarga. Mereka sudah seharusnya disingkirkan. Keberadaan mereka ini adalah aib yang besar bagi kuil abadi. Kasihan, reputasi kuil abadi selama ini dirusak dalam sekejap oleh dua manusia biasa. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Usir mereka. Usir mereka. Usir. Istriku, kembali ke jalan benar. Jangan sia-siakan hubungan kita. Ayah, aku nggak berbakti. Istriku! Hah? Istriku! Istriku! Apa yang kau lakukan? Saudariku, kenapa kau begitu bodoh? Pak Tua, kau tega menyakiti istriku, kau pantas mati! Iya, ini urusan keluargaku. Kumohon, jangan ikut campur. Kali ini, giliranku melindungimu. Istriku, untuk apa begini? Ibu, kau berdarah. Ya nggak mau kau mati. Iya, jangan takut. Ibu nggak apa-apa. Rose, kusuruh kau bunuh mereka berdua. Untuk apa kau hancurkan inti energimu? Seorang kultivator, inti energi adalah vital. Kau tega melakukan ini untuk manusia biasa. Sungguh idiot. Ayah, dosaku ini sangatlah besar. Sudah mempermalukan Anda dan Tanah Suci. Aku mengecewakan harapan Anda. Hari ini, kuhancurkan kultivasiku. Kumohon, Anda ampuni suamiku. Sebagai gantinya, hukumlah aku saja. Ayah mertua ini bukan orang baik. Ada baiknya putus hubungan. Kultivasi yang hilang akan kubantu latih kembali. Lucu sekali. Kau tega melawan ayah sampai seperti ini untuk pria dan anak ini. Maka dia makin harus dibunuh. Minggirlah. Ayah, Istriku, kalau kau berani menyentuh mereka, aku akan bunuh diri. jangan. Sudahlah, Master Suci. Demi dua orang merusak reputasi dengan bunuh anak sendiri, itu nggak sepadan. Enggak membunuh mereka juga bisa menunjukkan kemuliaan Anda. Benar. Cuma dua manusia biasa. Kuil abadi masih mampu menghidupi mereka. Pergilah. Mulai sekarang, kalian akan menjadi murid kelas terendah di kuil abadi. Tanpa perintahku, dilarang tinggalkan kuil abadi agar tak mempermalukanku. Umumkan, turnamen bela diri segera digelar untuk memilih putri suci. Patuhi perintah suci! Cukup sampai di sini. Aku lelah. Ya, ayo pergi. Akan kubiarkan istriku diperlakukan semena-mena, bahkan ayah kandung sekalipun gak bisa. Pak tua ini akan menyesalinya. Master Suci, mereka cuma manusia biasa. Tak ada yang peduli nasib mereka. Banyak cara untuk melenyapkan mereka. Kau benar. Sebagai Master Suci, aku terlalu subjektif. Bukankah ini halamanmu? Kenapa seusang ini? Mungkin karena mereka melihatku kehilangan posisi, lalu kabur membawa semua harta. Ibu, aku marah sekali. Ibu nggak boleh sakiti diri sendiri. Iya,
Ibu baik-baik saja. Ibu gak kesakitan. Ibu berbohong. Darah ibu banyak sekali. Yel, kau main dulu di luar. Ibu agak lelah. Biarkan dia beristirahat. Hmm, Lain kali jangan ceroboh lagi. Aku sudah bilang akan melindungimu. pergi sana. Jangan ikut campur. Kau menyukai Kamahita kan? Sekarang aku bukan putri suci lagi. Pergilah cari Kamahita. Istriku, masalah kemarin benar-benar salah paham. Jangan marah. Aku bersumpah, aku nggak melakukan hal yang mengkhianatimu. Istriku, Aku ada pil penyembuh luka. Diminum beberapa hari pasti sembuh. ini, Benar. Kamu apa? sayang. Pil sampah seperti itu, jangan diminum lagi. Aku ada banyak. Apa ini? Kau dapat dari mana? Jangan peduli, yang penting bisa menyembuhkan. Aku... Ah, lukaku sudah sembuh. Efek pil ini... Kenapa mirip pil ilahi? Istriku, kalau kau suka, silahkan minta padaku. Punyaku nggak bisa kuhabiskan. Semuanya pemberian orang lain. Mana mungkin? Mana mungkin? Pil ilahi katamu. Bahkan Dewa Agung pun sulit mendapatkannya. Bagaimana kau bisa dapat banyak? Dulu, ada seseorang yang dijuluki ahli eliksir terbaik di alam peri, sang pencipta agung, minta menjadi anak buahku. Akhirnya kurasa patwa itu terlalu kekanak-kanakan, jadi kutolak permintaannya. Sang pencipta agung itu salah satu dari 5 kaisar peri tertinggi. Karena dia ahli eliksir, posisinya bahkan lebih tinggi dari 4 Dewa Agung lainnya. Ah, diamlah, beraninya menyebar rumor tentangnya. Kalau sampai didengar, kita akan dalam masalah besar. Ah, ucapannya itu benar-benar gak bisa didengar, gak bisa dipercaya. Kurasa pil ini pemberian senior itu. Istriku, sudah kuduga kau takkan percaya. Oh iya, kultivasimu telah hancur. Bagaimanapun harus mulai dari awal. Teknik sampah sebelumnya jangan dilanjutkan lagi. Yang ini cukup layak. Cobalah latih. Teknik? Teknik apa yang didapatkan semudah ini? Apalagi itu harus cocok dengan tubuhku. Jangan-jangan kau tertipu. Aduh, lihat saja sendiri nanti. Suamiku, aku tahu kau ingin menghiburku, tapi kitab suci Kaisar Surgawi. Mengendalikan energi, mengatur jiwa, menguasai semesta. Surgawi agung. Jalan kebenaran abadi. Ibu, ekspresimu lucu sekali. Suamiku, ini teknik tingkat apa? Jangan-jangan ini di atas Dewa Agung. Kitab ini kau dapatkan dari mana? Sudah aku bilang, ini pemberian orang lain. Aku nggak percaya. Sepertinya senior itu sungguh baik pada suamiku. Bahkan rela memberi teknik sehebat ini. Syukurlah suamiku. Dengan ini, aku bisa kembali latihan. Suamiku, aku akan berlatih teknik ini. Dengan pil itu sebagai dasar, ditambah teknik ini, istriku bisa langsung capai perimasterisan. Tiada tandingan di kuil abadi. Wah, Perimasterisan. Berhasil. 3 hari lagi, posisi Putri Suci pasti akan jadi milikku. Siapkan beberapa pakaian untuk upacara penobatanku. Hah, baik. Menurutku, karakter Putri Suci tak perlu diragukan. Bijaksana, sangat perhatian terhadap murid-murid. Aku nggak percaya dia akan membelot. Mempermalukan kuil abadi. Pasti ada alasan tersembunyi di balik ini. Benar, Putri Suci Rose pasti difitnah. Selain Putri Suci Rose, di kuil abadi, siapa lagi yang layak menduduki posisi ini? Kurasa, Kak Mahita juga layak di Putri Suci. Mahita? Jangan. Dia terlalu picik. Tak akan sukses. Di hatiku cuma ada satu peri suci, yaitu Kak Rose. Kak Mahita, haruskah aku memberi mereka pelajaran? Orang-orang tak tahu diri ini. Aku nggak ingin melihat mereka lagi. Turunkan posisi mereka, jadi pekerja kasar. Baik. Segera kuaturkan. Ross, kau pikir kau saja yang disukai banyak orang? Sebentar lagi akan kubuktikan pada semua orang. Siapa yang lebih pantas menduduki posisi itu? Ada apa, nak? Ayah, gelar Putri Suci milik ibu direbut. Aku juga melihat ibu ditindas. Aku merasa sangat sedih. Aku juga ingin melindungi ibu. Anak baik. Nanti kalau sudah besar, tingkat kultivasimu tinggi, baru bisa lindungi ibu. Gelar Putri Suci ibu akan ayah rebut kembali. Tapi ayah, aku ingin berlatih sekarang. Saat aku sudah gak terkalahkan, siapapun gak bisa menindas ibu lagi. Baik, putriku, pasti tiada tandingannya. Yel memang sudah saatnya berlatih. Lebih baik dimulai sekarang. Yel, kau meditasi dulu. Ayah aktifkan potensimu dulu, baru mulai latihan.
Bakat agung bawaan, layak untuk status putriku. Hah? Ada apa ini? Hah? Ini apa? Jangan-jangan ada yang menerobos. Tapi di kuil abadi, nggak ada orang sehebat ini. Latihan kali ini, mungkin baru bangun malam nanti. Aku masak untuk mereka dulu. Fenomena tubuh dewa. Bahkan aku pun berdebar-debar. Seperti bakat agung bawaan yang muncul 200.000 tahun sekali. Fenomena itu berasal dari kuil abadi di Jalia. Tuan, akhirnya Anda bangun. Pangeran Leroy menyuruh Tuan ke kuil abadi, menangkap satu tubuh dewa untuknya. Aku lihat Anda sedang berlatih jadi nggak berani mengganggu. Kenapa nggak bilang dari awal? Hah? Beraninya menyepelekan perintah Pangeran Leroy. Cepat ikut aku ke kuil abadi. Baik. Yang dimaksud Pangeran Leroy seharusnya adalah bakat agung bawaan. Silakan masuk. Wah, wah, petapa linggar dari Sekte Bangau Suci beri teratai abadi 2,5 kilogram energi ilahi. Yang mulia, silakan masuk. Wah, leluhur cahaya emas dari Samudra Takdir beri kulit naga emas dan 3,5 kilogram energi ilahi. Dewa Agung, silakan masuk. Prestais kuil abadi makin bersinar. Acara perebutan posisi putri suci buat begitu banyak faksi datang. Oh, oh, oh. Ini ternyata turunnya Kaisar Dewa, kedatangan orang suci. Ini Kaisar Dewa Santosa. Hah? Katanya 1000 tahun lalu, dialah yang membunuh Kaisar Iblis yang terluka parah. Namanya jadi termasyur di alam peri. Bahkan, diangkat jadi salah satu dari 9 penguasa alam peri, pemimpin Istana Langit. Ternyata, beliau mau datang langsung ke acara kecil perebutan putri suci ini. Yang mulia Santosa dari Istana Langit tiba, kuil abadi diliputi kemuliaan. Yang mulia, silakan masuk, silakan masuk. Yang mulia, silakan. Kami menyambut Kaisar Dewa Santosa. Yang mulia, hari ini cuma acara perebutan putri suci tanah suci. Tapi yang mulia berkenan datang, hamba merasa nggak pantas. Aku meramalkan, kuil abadi memiliki putri langit yang memiliki bakat Kaisar Peri. Dia pastinya adalah putri suci hari ini. Aku mau dia jadi muridku. Master Suci Lukas, bersediakah kau melepaskanmu? Guruku ini jarang menerima murid. Kalian ini bersyukurlah dalam hati. Guru ingin menerima murid. Tanah suci kami punya calon, bakat Kaisar Peri. Langit memberkati kuil abadi. Langit memberkati kuil abadi. Bakat Kaisar Peri. Kuil abadi punya bakat sehebat ini. Kaisar Dewa mau menerima murid. Kuil abadi diberkahi rezeki melimpah. Dan bisa sukses nantinya. Kalau kuil abadi benar-benar melahirkan Dewa Agung, seluruh langit akan tunduk. Di kuil abadi, murid paling berbakat pasti Mahita. Jangan-jangan dia. Pemenang belum ditentukan. Mungkin ada orang gak terduga. Guru, kalau begitu segera kita mulai pemilihan putri suci hari ini untuk memilih putri langit. Semuanya sudah dengar kan? Putri suci yang terpilih hari ini bisa berguru pada Kaisar Dewa. Soal siapa putri langit itu tergantung takdir masing-masing. Aku umumkan, pemilihan putri suci resmi dimulai. Posisi putri suci pasti milikku. Orang yang dimaksud putri langit itu adalah aku. Sepertinya, kalau nggak ada hal terduga, Kak Mahita akan jadi juara pertama. Sepertinya sudah pasti. Kalau Mahita jadi putri suci, aku akan mendoakannya dengan tulus. Tapi Kak Mahita mungkin tak berpikir begitu. Kalau dia menjadi putri suci, hidupmu akan sulit. Suamiku, jangan menghina Mahita. Istriku, kau sungguh mau lepas posisi putri suci? Apa kau rela hidup dengan nama buruk seumur hidup? Apa kau rela membiarkan orang lain memanggil putri kita anak haram? Ibu, ya nggak mau lagi orang lain bicara buruk tentang kita. Suamiku benar, kita bertiga sebagai keluarga tidak bisa hidup dengan nama buruk seumur hidup. Kaisar Dewa Santosa adalah idolaku. Dia jarang sekali menerima murid. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Aku umumkan, juara pertama hari ini adalah Mahita. Memang pantas jadi murid utama dari Tanah Suci. Bakat luar biasa yang memukau, bibit yang memiliki potensi jadi Kaisar Peri. Benar-benar luar biasa. Wujud naga dan Phoenix. Wujud naga dan Phoenix. Mulai sekarang, posisi Dewi kecil ini akan jadi terlalu tinggi untuk dijangkau. Panggil dia ke depan. Mahita, guru memanggilmu untuk naik. Kaisar Dewa Santosa, beliaulah yang membunuh Kaisar Iblis. Ros,
Kau lihat ini, mulai hari ini, akulah yang menjadi murid Kaisar Dewa Santosa. Seluruh alam akan menyebut namaku. Tapi kau tak pantas menatap. Guru, inilah Mahita, calon putri suci dari sekte kami. Apa yang kau tunggu? Cepat bersujud pada guru. Guru yang terhormat, terimalah sembahku. Guru, apa maksudnya? Guru, ini untuk... Diam. Gadis ini cuma pengendali petir biasa. Bakatnya sedang-sedang saja. Prestasi masa depannya terbatas. Ingin menjadi muridku. Ia belum cukup layak. Hah? Enggak, guru. Bakat luar biasa yang kau maksud. Bukan Mahita. Tapi, bukankah dia sudah memenangkan seleksi putri suci? Setelah bicara panjang lebar, ternyata salah orang. Sia, aku jelas-jelas juara pertama. Kaisar Dewa brengsek ini, ternyata yang kerjanji dan mempermalukanku seperti ini. Guru, bagaimana kalau guru melihatku sekali lagi? Lihatlah tulang dewa milikku ini. Akulah yang guru maksud. Semua murid kuil abadi sudah berkumpul di sini. Guru, hampir semua sudah hadir. Enggak semua murid kuil abadi. Master Suci, jangan-jangan kau menyembunyikan tubuh Dewi itu. Hah? Tenangkan amarahmu, guru. Andai aku punya 100 nyali, juga nggak berani menipumu. Mahita jadi juara pertama sepertinya belum tentu ya. Masih ada yang belum ikut. Siapa dia? Sepertinya orang biasa. Berani di kuil abadi sombong dan nggak memandang siapapun. Nggak ada orang biasa di kuil abadi. Mungkinkah dia suami dari mantan putri suci Rose? Berani kurang ajar di hadapan Kaisar Dewa. Dia cari mati ya? Iya, orang yang kau maksud itu. Gak mungkin Rose kan? Bakat agung bawaan ternyata di sini. Didapat tanpa usaha. Tugas yang diatur Pangeran Leroy. Nggak sulit juga. Omong kosong, Rose. Hari ini adalah acara besar kuil abadi. Kau masih berani membawa kedua orang luar untuk berbuat onar. Master Suci, aku Rose, juga bagian dari kuil abadi. Aku berhak mengikuti seleksi. Jadi aku ingin ikut seleksi. Mohon kebijaksanaannya. Ini. Kau sampai sekarang masih mengincar posisi putri suci. Rose, kultivasimu sudah hancur. Jangan buat malu di sini. Cepat bawa kedua aibmu ini. Pergi dari sini. Rose, yang dimaksud suamimu itu, apa itu benar? Jangan-jangan kau melihatku mendapat posisi putri suci, lalu menjadi iri. Ini berbeda dengan dirimu yang dulu. Ku dengar, Rose ini meninggalkan posisi permaisuri Istana Matahari Agung. Berani bersekongkol dengan orang biasa membelot dari Istana Matahari Agung. Sekarang demi orang biasa dan anak kecil menghancurkan kultivasinya sendiri, kini kultivasinya hilang. Masih berani ikut seleksi putri suci. Apa otakmu bermasalah? Menurutku, dia kehilangan posisi putri suci. Hatinya nggak seimbang. Mengandalkan statusnya sebagai putri Master Suci Kuil Abadi datang buat onar. Master Suci, aku nggak berniat rebut posisi putri suci, tapi aku punya alasan yang mengharuskan ku ikut. Mohon Master Suci mengabulkannya. Kau dihasut pria itu, ya kan? Memalukan. Guru Santosa masih di sini. Membuang waktunya. Apa kau berani tanggung jawab? Usir mereka bertiga. Master Suci! Tunggu. Guru, apa maksud Anda? Karena dia juga murid sekte kuil abadi. Perlakukan dengan sama. Ikut kompetisi. Guru nggak tahu. Putriku ini sudah kehilangan kultivasi. Nggak bisa bertanding. Kultivasi sudah hilang. Masih berhak ikut. Bukankah begitu? Iya. Master Suci kuil abadi benar-benar bodoh. Rose ini jelas. Putri Mas Tristan Puncak. Di kuil abadi nggak ada yang bisa jadi lawannya. Memang luar biasa, ibu dari bakat agung bawaan. Anak durhaka, karena guru Kaisar Dewa setuju, maka bertandinglah dengan Kak Mahita. Cepat selesaikan, jangan buang waktu. Baik. Aku Rose, minta bimbingan Kak Mahita. Rose, kau mau dipermalukan? Jangan salahkan aku. Rose melawan Mahita. Pertandingan dimulai. Dia sungguh berani. Dia bahkan tak bisa tembus aura pelindung Mahita sama sekali. Cuma demi seorang pengecut di balik wanita, dia sampai cari mati, nggak sepadan. Rose, bertindak gegabah dan percaya fitnahan manusia biasa. Bisa menimbulkan malapetaka. Di atas arena pedang gak kenal ampun. Kalau nyawa melayang, jangan salahkan aku. Nggak setia kawan. Kak Mahita, kini jarak antara kita terlalu jauh. Aku nggak akan mempermalukanmu. Rose, kamu nggak terbalik mengatakannya. Ucapanmu tadi seharusnya dariku untukmu. Aku memberi 3 jurus. Seranglah. Mahita tak sombong atau gegabah. Di saat seperti ini, masih menjaga harga diri Rose. Sikapnya baik, kandidat sempurna jadi putri suci. Mahita memang luar biasa. Aku berencana melatihnya menjadi penerus kuil abadi. Para bodoh yang tak bisa melihat kebenaran. Sebentar lagi akan kubuat kalian malu sendiri. Yel, ibumu hari ini akan membuktikan diri. Ibunya Yel memang yang terhebat. Kak Mahita, aku punya alasan untuk menang. Maafkan aku. Hah? Sekuntum bunga mekar.
Bagaimana mungkin? Bukankah tingkat kultivasinya sudah dihilangkan? Kau licik sekali. Kultivasimu masih utuh. Nagara, saatnya umumkan hasilnya. Rose, apa yang terjadi dengan kultivasimu? Jangan-jangan kemarin itu kau bohong pada kami. Master Suci, memang 2 hari lalu kultivasiku dihancurkan. Tapi 2 hari ini sudah pulih. Omong kosong. Kultivasi mana bisa pulih dalam 2 hari? Inti energinya hancur. Tak bisa kultivasi seumur hidup. Cuma satu kemungkinan. Kau pakai cara apa kemarin sampai bisa menipu kami semua? Aku tak menyangka, Ros. Ternyata kau seberani ini. Aku malah mengira kau ini menyedihkan. Kau anggap kami ini bisa ditipu. Seluruh kuil abadi dibohonginya. Cara ini sungguh hina. Kini aku percaya kabar Istana Matahari Agung bahwa dia berhubungan dengan manusia itu benar. Saudariku, akhirnya kau tunjukkan sifat aslimu. Dulu demi hindari hukuman, kau pura-pura hancurkan kultivasi. Sekarang posisi Putri Suci akan segera kurebut. Langsung tak sabar dan muncul ke depan. Kamahita, aku... Ngomong kosong. Istriku punya bakat luar biasa. Aku mencari obat suci untuk menyembuhkannya agar dia bisa pulih. Tapi kalian malah memfitnahnya. Apa kalian gak bisa menerima kekalahan? Kau cuma manusia biasa. Jangan sembarangan bicara. Obat apa yang bisa memulihkan kekuatan dalam semalam? Kau pikir kami semua anak kecil? Kamahita, apa yang dikatakan suamiku itu semuanya benar. 2 hari ini, aku memang terus berlatih di kediaman. Dia juga yang menemukan obat suci penyembuhan Ngomong ini. kosong. Orang ini dari ujung rambut sampai kaki nggak lebih berharga dari sebuah ubin di kuil abadi. Mana mungkin punya obat suci? Di depan umum ini, kalian dari kuil abadi apa mau ingkar janji? Ros, bahkan jika kekuatanmu sungguh pulih, kau tetap tidak pantas menjadi putri suci kuil abadi. Kau mengkhianati Istana Matahari Agung dan permalukan kuil abadi. Apa hakmu untuk tetap mendapatkan posisi putri suci? Cukup. Rose, memenangkan juara pertama, posisi putri suci layak diperolehnya. Rose, maukah kau menjadikan aku gurumu? Ibu dari bakat agung ini harus dikuasai dulu. Gadis kecil itu takkan lari. Aku bersedia. Istriku, tunggu. Ada apa suamiku? Karena posisi putri suci sudah kembali, urusan jadi murid ini tunda dulu. Santosa secara terbuka mengklaim membunuh Kaisar Iblis. Dia cuma orang munafik. Kau kira dia siapa? Kaisar Dewa menerima murid. Itu berkah besar 8 turunan. Bukankah manusia biasa memang begitu? Pandangan sempit dan enggak berpikiran luas. Sialan! Omong kosong apa itu? Jangan tunda urusan penting, guru. Kenapa suamiku? Kaisar Dewa Santosa terhormat dan mulia. Beliau adalah panutan kami, dan aku bermimpi menjadi muridnya. Suamiku, kuharap kau memahamiku. Tapi, Suamiku, sudahlah. Asal istriku bahagia, apa saja boleh. Jika terjadi masalah, aku yang akan bertindak. Asal istriku bahagia, aku rela melakukan apa saja. yang mulia guru, terimalah sembah hormat muridmu. Murid tercinta, berdirilah. Selamat kepada Kaisar Dewa Santosa. Sudah membuat murid berbakat. Murid tercinta Ros, bawa putrimu, ikut aku. Guru, ada yang ingin kusampaikan. Guru, kenapa harus membawa putriku? Kulihat putrimu memiliki bakat luar biasa, ingin kuasah dengan baik. Guru, Ros mengucapkan terima kasih atas nama Yel. Yel, cepatlah ke sini sayang. Ibu, Metode latihanku. Nggak suka diganggu orang. Suamiku, aku akan bawa Yel belajar bersama guru. Pulang dan tunggulah aku. Istriku, aku. Sudahlah, guru tua ini, jika berani main akal-akalan, aku pasti akan bunuh dia tanpa kubur. Ros, sejak kecil sampai dewasa, aku bisa bertahan hidup cuma dengan makan sisa-sisa makananmu. Sekarang kau berani rebut Kaisar Dewa milikku. Bersiaplah, Ros. Antara kita berdua, cuma satu yang akan hidup. Guru, kau membawa kami ke sini. Apa ada perintah? Putrimu punya bakat yang unik. Aku perlu merabat tulangnya. Gadis kecil, kemarilah. ibu. Gak apa-apa, pergilah. Dia adalah gurumu. Ibu. Ya, guru. Enggak masalah, ini adalah hal normal. Enggak ingin tahu rahasia fisik putrimu? Ya. Sungguh pantas disebut bakat agung bawaan. Bakat yang begitu luar biasa. Bahkan aku pun tertarik. Tak heran luka spiritual Kaisar Geno membutuhkan gadis kecil ini. Energi pencipta bawaan dalam tubuh gadis ini terlalu pekat. Dengan gadis ini di tangan, aku bisa bernegosiasi lebih baik dengan Istana Matahari Agung. Guru, apa itu bakat agung bawaan? Apa jenis fisik ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Kaisar Dewa Santosa, Mahita memiliki informasi penting untuk dilaporkan kepada Anda. Masuklah. Guru Santosa, kau mungkin belum tahu,
Rose ini telah membuat Istana Matahari Agung sangat marah. Jika kau menerimanya sebagai murid, itu akan membuat Istana Matahari Agung dan Kaisar Geno memusuhimu. Kaisar Geno adalah kaisar peri termasyhur. Takutnya... Kamahita, kenapa kau? Kenapa? Dari kecil sampai dewasa, aku hidup di bawah bayang-bayangmu. Aku sudah lama sangat membencimu. Sedangkan kau merebut posisi putri suci dariku. Kau membuatku menjadi bahan tertawaan di kuil abadi. Aku akan menghancurkanmu. Kamahita, aku gak menyangka kau membenciku sampai segini. Jadi, waktu itu di sungai, niatmu merobek jiwaku itu benar adanya. Tentu saja. Sayangnya, suamimu yang manusia biasa sungguh setia padamu. Tapi kau gak percaya padanya. Kamahita, kau gak tahu malu. Guru, jangan dengarkan hasut Kamahita. Guru termasyhur, pasti Istana Matahari Agung gak akan berani berbuat apapun pada kita. Benar kan? Perbedaan Kaisar Peri dan Kaisar Dewa, semua orang pasti sudah paham. Di bawah Kaisar Peri cuma ada semut. Bahkan Kaisar Dewa gak terkecuali. Muridku yang baik, guru tentu nggak takut Istana Matahari Agung. Karena ke kuil abadi untuk menjadikanmu murid adalah perintah Istana Matahari Agung. Guru, ini cuma gurauan kan? Menurutmu, aku sedang bercanda? Rose, sekarang kau benar-benar gak terselamatkan lagi. Muridku yang baik, lebih baik kau menyerah saja. Ikut aku ke Istana Matahari Agung untuk melapor. Pulanglah, sampaikan pada Master Suci Kuil Abadi bahwa dia sudah kubawa. Iya, istri dan bocah kecilmu sudah tamat. Sekarang ku antar kau ke akhir hidupmu. Santosa bawa istriku kemana? Kok belum balik? Semua orang di kuil abadi nggak punya etika ya. Gerbangnya rusak. Kalian harus perbaiki. Iya, sudah di ujung tanduk tapi masih ngotot. Banyak yang mau bunuh aku, tapi nggak ada satupun yang bisa buat aku mati. Kau mau bunuh aku? Kau sudah siap mati ya? Kau ini sombong sekali. Tapi sayang, kekuatanmu gak setara dengan kesombonganmu. Iya, hari ini kau bakal mati. Kalau lebih cepat, mungkin istri dan anakmu bisa temani kamu berjalan ke alam baka. Kalian apakan istri? Diam! Mati! Kau bukan manusia biasa. Motivasimu itu tingkat berapa? Kutanya sekali lagi. Istriku? Di mana dia? Mereka berada di Istana Matahari Agung. Pasti ada waktu buat selamatkan mereka. Kumohon, ampuni Di aku. kehidupan selanjutnya, aku bakal jadi orang baik. Istana Matahari Agung. Kalau berani sentuh istriku, bakal buat kalian lenyap. Mari suci kuil abadi, Rose. Sebagai calon permaisuri, kau bersetubuh sama manusia biasa, menentang pernikahan surgawi, bikin nama baik istana peri tercemar. Benar-benar gak tahu malu, ini pelanggaran berat. Sebagai pangeran, aku hukum dia, dibakar dengan api emas matahari, bakar jiwa rebut rohnya, hancurkan jiwa raganya. Leroy, aku tidak menyangka. Santosa juga anak buahmu. Licik sekali caramu. Kau benar-benar keji. Rose, kau menentang takdir. Kau pantas terima hukuman ini. Yang mulia, ini orangnya. Hamba, mohon undur diri. Pergilah. Leroy, kau paksa aku untuk menikahimu. Kau rampas tulang dewaku. Bahkan kau mau bunuh aku dan putriku. Dengan perbuatan sendah ini, kau gak pantas jadi pangeran Istana Matahari. Kau bersetubuh sama manusia, bikin malu Istana Matahari Agung. Memangnya kenapa kalau aku hancurkan jiwa dan ragamu? Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Kemana kau membawa putriku? Demi masa lalu kita, aku mohon lepaskan dia. Aku berbelas kasih. Tentu saja nggak kubiarkan kau ke alam baka sendirian.
Bawa dia ke sini. Iya. Ibu. 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 Rose, kau nggak sangka bakal alami ini waktu bunuh cucuku Morgan, bukan? Rupanya kau. Benar. Sudah aku bilang, bakal aku buat kalian rasakan akibatnya. Untung aku kasih laporan ke pangeran. Kalau enggak, kalian benar-benar bisa tipu semua orang dan sembunyi di kuil abadi. Sekarang sudah beres. Saatnya kalian temani cucuku Morgan di alam baka. Gak tahu malu. Keluarga Dustin memang tidak tahu berterima kasih. Sudah mau mati, masih keras kepala. Dari awal, keluarga Dustin selalu jadi pengikut setia putra mahkota. Kau saja yang terlalu bodoh, sampai nggak sadar. Ia cuma manusia biasa. Pasti nggak akan mampu selamatkan aku dan ia. Aku cuma bisa mati di sini. Supaya ia bisa tetap hidup. Ibu. Leroy, demi dapatkan tulang dewaku. Kau sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi meski kau sudah merebut tulang dewaku, kau tetap tidak bisa mengaktifkannya. Bagaimana kalau aku bersedia serahkan seluruh esensi darah dan daging untuk membantumu mengaktifkannya? Asal kau mau melepaskan putriku, aku bakal korbankan diriku untuk membantumu mengaktifkannya. Kalau tidak, aku bakal bunuh diri biar semua usahamu sia-sia. Oke, aku setuju. Bersumpahlah pada hukum langit. Mulai sekarang, kau tidak akan menyakiti putriku. Aku, Leroy, bersumpah demi hukum langit. Mulai sekarang, nggak bakal sakiti Putri Rose. Kalau aku langgar sumpah ini, biarlah langit tertubi hancurkan aku. Iya, Ibu. hiduplah dengan baik. Jangan pikirkan balas dendam. Ibu. Aku mohon jangan bunuh ibuku. Aku gak mau pisah sama ibu. 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 Rose, mau main-main? Kau terlalu naif. Habis kau korbankan dirimu, bakat agung bawaan anak ini. Cuma jadi makanan buat ayahanda. Hamba meminta, pohon kemunculan lonceng matahari, bantu hamba sempurnakan tubuh dewa. Lonceng matahari. Itu pasukan Nirwana, peninggalan leluhur Jero itu. Kalau hari ini aku bisa lihat itu beraksi, aku bisa mati tanpa penyesalan. Yang mulia, bukankah lonceng matahari sudah dihancurkan Kaisar Iblis Purba 1000 tahun lalu? Iya, selama ini ayahanda habiskan banyak harta langit dan bumi, dan susah payah perbaiki itu. Sebelum ayahanda bertapa, dia sudah ajarkan aku cara aktifkan lonceng matahari. Kalau mau sempurnakan tubuh dewa, butuh bantuan dari lonceng matahari. Legendanya, setiap pasukan Nirwana punya kekuatan setara Kaisar Langit. Ternyata memang sesuai namanya. Lonceng matahari tingkat pasukan Nirwana. Kalau sampai dimurnikan, aku tidak punya kesempatan untuk reinkarnasi. Penyesalan sudah telat. Rose, Ingat janjimu. Lepaskan putriku. Aku gak mau ibu mati. aku janji nggak bakal bunuh dia, tapi nggak janji orang lain nggak bunuh. Dasar kau nggak tahu malu. Yang mulia, aku punya dendam sama Rose. Serahkan padaku. Sana, keluarga Dustin terkenal dengan keahlian alkimia. Pisahkan energi pencipta bawaan, bakat agung bawaan dia dari tubuh ilahinya. Siap laksanakan. Leroy, beraninya kau. Meski aku mati pun, aku nggak akan biarkan rencanamu berhasil. Nggak usah mimpi di siang bolong. Keluar sekarang! Kau bunuh cucuku Morgan. Nyawa diganti nyawa. Salahkan saja ibumu yang jahat itu. Ibu, aku kesakitan. Ibu, aku sakit sekali. Leroy, jangan sakiti putriku. Akan kukutuk kau mati mengenaskan. Nangislah, teriaklah. Rintihan kaum lemah adalah melodi terindah. Makin kau marah, aku makin senang. Semua usahamu
nggak bakal luput dari genggamanku. Yel. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Lonceng suci lepas kendali. Kok bisa? Siapa yang berani nyusup istana abadi? Dibunuh dengan apapun! Ayah pasti datang selamatkan kita. Ada kaisar peri yang jaga tempat ini. Dia cuma manusia biasa. Mana mungkin bisa selamatkan kita? Ibu, apa salah kita? Kenapa banyak sekali orang yang menyiksa kita, Bu? Lonceng matahari berontak dan gak bisa dikendalikan. Semuanya, bantu aku buat kendalikan lonceng itu. Itu bocah waktu itu. Dia juga salah satu yang bunuh cucuku. Siapa dia? Lonceng matahari. Kok bisa ada sama dia? Lonceng jelek ini rupanya sudah diperbaiki. Yuk. Kalau mau ikut, bergabunglah buat hancurkan istana matahari agung. Kita lihat kekuatanmu. Ya, kok bisa? Kenapa lonceng matahari mau akui manusia biasa sebagai majikan? Ini pasukan Nirwana. Kalau Kaisar Peri nggak muncul, maka dia nggak ada tandingannya. Bocah ini cuma manusia biasa. Kok bisa kendalikan lonceng matahari? Bocah, kau berhasil kendalikan lonceng matahari. Itu sebuah jasa besar. Serahkan loncengnya. Rupanya kau burung jelek yang terus ganggu istri. Iya. Sayang, iya. Ayah, Yel tahu. Ayah pasti datang buat selamatkan kami. Ini manusia biasa, suami Ros. Sayang, aku telat datang. Iya. Kau bodoh ya? Seharusnya kau nggak datang. Kau bakal mati kalau kesini. Mati. Memang ada yang bakal mati hari ini. Tapi, merekalah yang mati. Kurang ajar. Hentikan dia. Bocah, kau nggak mungkin bisa pakai kekuatan lonceng matahari. Seorang manusia biasa berani menyusup ke istana matahari agung, cari mati. Apa? Lonceng matahari adalah pasukan Nirwana yang setara sama Kaisar Peri. Tubuh manusianya mana mungkin bisa kendalikan. Yang mulia, hamba sudah tahu. Dia kuras energi vitalnya lebih awal, makanya bisa kendalikan. Kalau dia bunyikan lonceng sekali lagi, jiwanya bakal hancur dan mati. Gak tahu diri. Bunuh Jenderal Istana Peri. Kau bakal mati nggak bersisa. Ayah, Kurang ajar. Bocah, aku lagi ngomong sama kau. Yel, lihat bagaimana ayah habisi semua orang jahat ini. Oke? Bocah, kau cuma punya satu serangan tersisa. Habis satu serangan itu, kalian sekeluarga bakal mati. Iya. Jangan pakai lonceng matahari lagi. Cepat bawa Yel pergi dari sini. Leroy, aku nggak masalah tetap di sini. Tapi kau harus lepaskan Yel dan suamiku. Kalau tidak, aku akan mati bersamamu. Supaya kau nggak dapat apapun. Apa? Manusia biasa sepertimu cuma demi wanita dan anak. Kalau kau letakkan lonceng matahari, aku bisa kasih kau 1000 bahkan 10.000 wanita. Bahkan buat kau jadi dewa. Orang sepertimu nggak bakal pernah ngerti. Mereka nggak bisa dibandingkan dengan wanita biasa di dunia. Sudah, aku nggak perlu ngomong banyak sama orang yang sudah mau mati. Mulai hari ini, nggak bakal ada lagi istana matahari agung. Iya, jangan. Kau bisa mati. Aku nggak mau kau mati. Mana mungkin, istriku. Aku masih mau pulang dan cicipi masakanmu. Lihat saja suamimu. Balas dendam buatmu. Jangan gak tahu diuntung. Tangkap mereka. Jangan kasih ampun. Yut. Ya. Ah. Si bodoh ini tertipu. Energi vitalnya terkuras habis. Bentar lagi dia bakal mati. Starko, apa ibu dan anak itu? Baik, yang mulia. Bocah, menentang istana peri. Sama saja dengan bunuh diri. Yap. Enggak mungkin. Manusia biasa sepertimu. Terus aktifkan lonceng matahari, kok bisa nggak mati? Kenapa? Kok panik begitu? Takut ya? Kau sudah terbiasa di atas.
Hari ini kubuat kau rasakan kengerian dari rasa takut. Sudah kubilang, yang mati hari ini cuma kau. Lindungi pangeran! Lindungi pangeran! Mana orangnya? Kemana perginya semua orang? Kau mau ngapain? Aku putra mahkota Istana Matahari Agung. Siapa yang berani bunuh aku? Siapa yang bisa bunuh aku? Putra mahkota apanya? Di mataku. Kau bukan apa-apa. Jangan terlalu cepat senang. Aku masih punya jurus pamungkas terakhir. Oh? Coba tunjukkan. Ayahanda, tolong aku! Rupanya panggil orang tua. Membosankan. Beraninya. Jangan sakiti putraku. Gawat, Kaisar Jino datang. Meskipun suamiku punya pasukan nirwana, ia bukan tandingan Kaisar Peri. Ayahanda! Orang ini mengacaukan istana peri, rebut lonceng matahari, dan ganggu pertapaan Anda. Benar-benar dosa besar. Cepat tangkap dia. Pertunjukan konyol ini harus diakhiri. Manusia rendahan menghadap kaisar. Kok nggak bersujud? Tua Bangka, berdiri setinggi itu nggak takut keseleo. Lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Ayahanda kenapa? Hah? Ayahanda, kenapa badanmu gemetaran? Apa karena luka dari Kaisar Iblis? Masih belum sembuh. Lepas. Iblis. Ayahanda, orang ini bukan iblis. Dia cuma manusia rendahan yang memanfaatkan kekuatan ilahi lonceng matahari. Tolong tangkap dia. Aku mau cincang tubuhnya, buat jadi makanan anjing. Lalu jiwanya bakal kubakar di api sejati matahari, biar dia tobat dalam siksaan seumur hidupnya. Kami menghadap Kaisar Jeno. Suamiku buat keributan di istana pernikahan aku. Kalau mau hukum saja aku. Tapi tolong, lepaskan suami dan anak kami. Kakekku mohon lepaskan ayahku. Cepat bangun, kalian berdua jangan buat keributan. Suamiku, di hadapan Kaisar Peri, kita ngalah saja. Cepat, bangunlah. Nyonya, hamba nggak layak terima penghormatan sebesar ini. Ayahanda, apa yang Ayahanda lakukan? Anak durhaka, cepat berlutut. Mau aku berlutut? Ayahanda nggak salah. Aku putra mahkota Istana Peri, dia cuma manusia biasa. Di hadapan yang mulia ini, jangankan putra mahkota sepertimu. Bahkan kalau semua orang kuat di alam peri, mereka tetap harus berlutut. Kok kau bisa singgung dia? Apa? Dia cuma manusia biasa, punya status seperti itu. Bercanda apa sih? Ayahanda, apa otakmu sudah rusak 1000 tahun lalu karena Kaisar Iblis? Orang ini nggak tercatat di alam peri asal-usulnya nggak jelas. Dia pasti bukan orang penting. Anak durhaka, berani-beraninya kau ngomong sembarangan. Kau sudah bikin masalah sebesar ini buat istana peri. Masih nggak mau ngaku salah, berlutut. Tuhan, anak durhaka ini pantas dihukum mati. Entah dipotong ribuan kali, atau jiwa dan raganya dihancurkan. Tuhan putuskan saja. Anak bisa dilahirkan lagi. Tapi kalau hina leluhur ini, seluruh istana peri bakal binasa. 1000 tahun lalu aku bersusah payah lolos darinya. Nggak disangka. Dasar kau tua bangka. Kalau bukan karena kau suruh aku ambil tulang Dewa Ros, apa aku bakal singgung dia? Sekarang kau buang badan begitu saja. Dasar tua bangka licik dan tahu malu. Anak durhaka, diam kau! Diam kau! Diam kau! Ibu, ini yang namanya konflik internal. Kau larang aku ngomong, aku justru mau ngomong. Kalau bukan karena kau suruh aku ambil tulang Dewa Ros. Kalau kau nggak bilang putrinya punya bakat agung bawaan dan paksa aku tangkap dia. Sekarang kau mau lempar kesalahan? Nggak mungkin. Bagus. Ternyata burung tua ini selalu sakiti istri dan putriku dari balik layar. Kekuatanmu nggak hebat, tapi nyalimu luar biasa. Tuan. Sayang, 2 hari ini kalian pasti ketakutan banget. Nanti malam pas pulang aku masakan ayam panggang ya. Ayah dapat ayam panggang dari mana? Ini, bukannya ada 2. Tuan, tolong jangan bunuh aku. Kalau pertahankan aku bisa berguna. Aku bisa mengabdi padamu. Aku mohon lepaskan aku. Tua bangka. Gak kusangka kau juga begini pengecut takut mati. Ian, aku benar-benar nyesal gak bunuh istri dan anakmu lebih cepat. Biar kau gak tertawa di akhir. Anakku, lihatlah. Ini ayam panggang, bukan? Ayah, ayam panggangnya besar banget. Tuhan, ampunilah aku. Waktu kalian sakit istri dan anakku, kalian seharusnya sudah mati. Salahku karena telat bertindak. Salahku juga terlalu baik hati.
Oke. Kau kira kau sudah menang? Meski aku mati pun, bakal aku buat kau rasakan akibatnya. Esensi Kaisar Peri sangat bergizi untuk makanan. Perjalanan ini nggak sia-sia. Buat istriku saja. Suamiku, aku nggak tahu kau sehebat itu. Bahkan bisa tahan ledakan diri Kaisar Peri. Siapa kau sebenarnya? Istriku, apa identitasku? Penting. Yang terpenting adalah keluarga kita, bahagia dan sejahtera. Dasar gila, pergi jauh-jauh. Kalau berani masuk kota lagi, kubunuh kau. Ada apa ini? Ada banyak pengemis di kota ini. Kenapa cuma usir yang ini? Sobat, kau nggak tahu ceritanya. Dulu dia master suci di kuil abadi. Kakek dari bakat agung bawaan, Nagara. Dia sia-siakan kesempatan emas. Bahkan singgung orang penting. Nggak ada yang berani tampung dia di alam peri. Dia memang pantas berakhir seperti ini. Oh, aku kenal dia. Nggak punya hati nurani. Musuhan sama bakat agung bawaan. Bodoh banget. Nggak usah dikasihani. Cucu perempuanku adalah bakat agung bawaan. Suatu hari nanti, bakal ku habisi kalian semua. Habisi semua. Orang gila. Bunuh semua. Bunuh semua. Kubunuh kalian semua. Hari ini anak-anak kecil ini gak hormati kita ya. Jangan-jangan mau gagal lagi. Suamiku. Sepanjang sore kulihat kau. Nggak dapat ikan seekor pun. Sepertinya nggak jadi makan sup ikan malam ini. Istriku, ini semua salah ikan-ikan nakal. Omong-omong, istriku, kenapa kau nggak jadi master suci di atas? Malah ikut aku asingkan diri. Apa yang kau pikirkan? Aku nggak mau seperti ayahku, yang korbankan cinta cuma demi kekuasaan. Apalagi ada kau di sisiku. Aku sudah punya semua yang terbaik di dunia. Iya kan? Yang mulia Kaisar Iblis. Kok kau bisa tahu? Kalau aku masih nggak sadar, bukankah aku sangat bodoh? Istriku, aku nggak bermaksud sembunyikan hal ini darimu. Pelan-pelan larinya. Ayah, lihat. Aku bawakan makanan yang enak buat kalian. Bagus ya, Yel. Kau panjat pohon lagi ya? Awas ya, kupukul kau. Wah, dapat!